waktu sibuk dan senggang. Palembang sore ini. Sepanjang sore ini, segera menemani Anda. Palembang sore ini. Palembang sore ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Kalau tadi Anda ditemani rekan Tata Edins dan sekarang Palembang sore bersama Senadiar masih bersama rekan Giem hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, Palembang sore hari ini kita akan awali saja dengan satu acara kita yang di Mozaik Indonesia untuk segmen investasi. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Alhamdulillah Mozaik Indonesia hari ini di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 kita hadirkan kembali hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Semoga kabar Anda semuanya sehat, tetap semangat dengan aktivitasnya hari ini dan mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar saja. Hari ini pendengar Mozaik Indonesia pada segmen investasi dengan topik hari ini adalah investasi bekal menuju kesuksesan. Sudah hadir di studio narasumber kita Mbak Nurmalia SE, perwakilan cabang Palembang dari PT Umi Wisata Travel. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Nurmalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Kita panggil apa nih, Mbak Nurma atau Mbak Lia nih? Mbak Lia aja. Mbak Lia ya. Iya. Kalau ingat Nurma tuh ada artis tahun 80 ya, Iya, Norma Yunita. Norma Yunita. Pasti tahu Mbak Lia Iya. ya di tahun 80. Iya. Gimana Mbak aktivitas hari ini? Alhamdulillah Tadi lancar. sempat cerita sudah nganter ini ya. Ya, Haji Puroda. Oh, sudah nganter, sudah sampai ke bandara. Sudah sampai Jakarta Udah sekarang. sampai Jakarta. Alhamdulillah. Baik, Mbak Lia di Umi Wisata Travel sudah berapa lama nih? Kalau Umi Wisata Travelnya itu dari tahun 2018. 2018, berarti hampir 6 tahun ya masuk ya. Iya. Oke, sampai dengan sekarang ya. Iya. Nah itu untuk khususnya itu melayani ibadah apa aja, umroh atau haji atau dua-duanya gitu? Dua-duanya, jadi ada umroh, ada haji juga. Tapi kalau hajinya itu yang ke haji tanpa antri kayak haji plus haji purodah itu. Iya, Gitu. Jadi sampai dengan saat ini tetap eksis ya. Alhamdulillah. Baik Mbak Nurmalia, hari ini tema kita adalah investasi bekal menuju kesuksesan. Nah, kalau kita bicara investasi kan sangat luas ya Mbak Lia ya. Iya, Bisa betul. investasi berupa apa aja. Yang pasti itu adalah cara kita untuk ya menanam sesuatu lah yang bermanfaat untuk masa depan. Nah Betul. ini juga kaitan dengan investasi di bidang agama atau ibadah lah ya. Iya. Nah ini gimana nih Mbak Lia sendiri kalau kita bicara soal investasi ke arah namanya ibadah tuh seperti apa menurut Mbak Lia? Gitu. Iya. Ya. Jadi kalau memang kalau berbicara dengan investasi itu Iya. ya, investasi itu biasanya cenderung ke image-nya Uang gitu ya, uang, harta gitu ya, gitu. investasi. Itu yang namanya kalau harta itu dunia kan. Jadi kalau investasi harta kita bisa bawa juga ke akhirat kayak gitu ya. Nah, bisa dibawa mati lah kata orang Iya, tuh ya. Karena kalau misalnya harta itu tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan secara agama ya ke dalam agama itu misalkan dengan disedekahkan gitu. Jadi kalau misal 100.000 aja kita misalkan berinvestasi ya. Kalau bahasa kita di hari-hari itu menabung lah katakanlah ya. Iya, gitu menabung. Jadi ya nanti kalau kita menabung di bank itu kan pasti ada bunga. Iya. Ada bunganya. Terus nanti juga mungkin ada administrasinya juga nanti dipotongnya. Otomatis berkurang uangnya. Tapi kalau kita berinvestasi dengan sendiri. Allah ya. Dengan Allah ya. Dengan Allah jadi berkali-kali lipat jadi tidak ada administrasinya gitu. Iya, Jadi iya. berkali-kali lipat. Di situlah kita perlunya sebagai hamba Allah itu sangat-sangat
penting karena investasi kalau di dunia itu ya sampai di dunia saja gitu. Iya, tidak sampai di akhirat, Di akhirat, ya. ya. Tapi kalau ini investasinya meraup semuanya ya, dunia dapat, akhirat juga. Iya, itulah katanya kalau kita mengutamakan Allah akhirat, ya, Dunianya Allah, akan ikut gitu. Iya, gitulah Baik. seperti itu. Baik, Mbak Lia, kalau kita kan ibu rumah tangga tuh kaum perempuan, jarang dong ya kita berpikir mau investasi gitu kan. Iya. Yang pasti apa yang ada kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, dari untuk urusan anak sekolah dan lain-lain. Nah, bagaimana sih Mbak Lia bisa memberikan motivasi kepada kita? Katakanlah investasi itu bisa ke masalah ibadah. Nah, ini bagaimana mendorong mereka gitu Mbak Lia? Jadi kalau menurut hemat saya itu ya dari pelajaran-pelajaran dari guru-guru kita, dari pengajian itu ya, dari ustadz-ustadz itu bisa. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu kan kalau mau investasi pasti berpikirannya ada uang lebih. Ada uang lebih dari yang hari-hari ya. Tapi kebutuhan kalau penting. Tapi kalau kita sehari-hari walaupun kita ada uang lebih, kita kan sehari-hari mengasuh anak. Nah, mengasuh anak di situ itu investasi juga buat kita. Iya. Nah, investasi itu harta juga kan, anak-anak juga harta kita. Kalau kita arahkan ke ke pendidikan, agama, anak-anak kita misalnya masukkan ke tahfiz Quran. Nah, itu investasi juga itu. Investasi ya. Investasi dunia akhirat itu. Ya, nanti kalau dia sudah dewasa ya bisa istilahnya itu mendoakan kita, terus hasilnya juga kita bisa lihat lah seperti itu. Jadi konotasinya bukan hanya berupa materi ya, itu yang harus dirubah mungkin mindsetnya. Dengan kita berinvestasi katakanlah dengan anak itu lebih dari materi ya Mbak Lia ya. Harta yang paling berharga itu. Tidak semua orang bisa mendapatkannya kan. Iya, ada sebagian orang berpuluh tahun gitu mengharapkan seorang anak gitu. Nah, itulah makanya kita harus menjaga lah ya, menjaga semaksimal mungkin titipan ya. Investasi itu titipan Allah juga. Seperti anak itu lebih daripada kalau harta lah ya. Berarti itu bekal juga ya buat kita ya. Bukan hanya sukses untuk duniawi tapi juga sukses akhirat. Nah, itu mungkin belum terpikirkan ya. Kadang-kadang kita berpikirnya investasi itu hanya yang di depan mata yang bisa kita lihat gitu. Tidak yang namanya kasat mata seperti kita rasakan. Salah satunya adalah investasi melalui seorang anak gitu. Iya. Baik, Mbak Lia, kalau bicara soal investasi katakanlah itu yang investasi yang dikategorikan yang tidak kita lihat dan kita rasakan secara langsung ya, tapi nanti. Nah, kalau investasi kita kaitkan dengan sekarang katakanlah untuk ibadah. Nah, ini yang saya tanyakan ke Mbak Lia, bagaimana sih memotivasi mereka untuk berpikiran arah ke sana? Ya. Kalau untuk ibadah, jadi begini Mbak ya, kalau misalnya kita punya satu niat, yang penting kita itu mau dan yakin seperti itu ya. Punya keyakinan dulu ya. Jadi kalau misalkan satu contoh aja misalnya mau umroh lah ya, mau umroh gitu. Jadi kita kan dari sekarang harus menabung. Betul. Nah, menabung. Jadi menabungnya itu bisa dari ya uang yang kecil, bisa, terus menabungnya itu juga katakanlah kalau kita dari segi agama itu sedekah ya, menabung dalam artian sedekah gitu. Jadi sedekah bisa sedekah subuh gitu kan, kita tabung karena itu tadi saya bilang tadi kalau kita nabung di bank ya dapat sih ada bunganya tapi mungkin ada untungnya juga. Tapi kalau di bank itu ya segitu aja. Tidak bertambah ya kalau kita tidak menambah dari diri kita sendiri ya. Iya, jadi kalau menabung untuk yang sedekah itu ya bisa berlipat-lipat. Terus kalau misalnya umpamanya nih ibu rumah tangga ya pasti setiap muslim kepengennya umroh misalnya kan seperti untuk itu. yang jangka panjangnya haji ya. Haji ya. Kalau misalnya di sini juga ada sistem menabung juga. Kita juga ada. Ada juga di Umi yang wisata travel nih.
Oh, ada. Kita ada kerjasama dengan pihak lembaga keuangan Lembaga keuangan. yang non perbankan. Oke. Jadi di situ bisa, nah seperti contohnya misalnya kan tadi saya bilang tadi ada umroh, ada haji. Nah kalau yang untuk umroh itu umpamanya nih, nah Mbak katakanlah Mbak Nadia ya, Iya. nah, Mau kepingin umroh gitu. mau umroh, jadi mau sementara uangnya ini belum cukup atau ya Belum ada sama sekali belum lah ada sama katakanlah ya, sekali dari ya. nol. Nah, jadi bisa menabung terus nanti kalau misalnya untuk sekarang Iya. itu sekitar 8 juta udah bisa umroh itu. Tuh, jadi sisanya Itu minimal ya. ya minimal. Sudah bisa umroh, sisanya itu bisa dicicil kayak itu. Bisa ditabung setelah kita pulang. Oh, seperti itu. Pulang Iya, umroh. ini investasinya di bidang ibadah ya. Iya, Jadi ibadah. itu. Oh, jadi ada sistemnya seperti itu juga Mbak Lia ya? Ada. Di Umi Wisata Travel juga ada. Ada. Sudah berapa lama berjalan investasi seperti itu juga Mbak? Sudah lama. Sudah lama ya? Sejak kayaknya sudah Dari pertama berdiri. iya kalau kayaknya itu sudah dari sebelum Covid itu sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Nah, gimana tuh antusias mereka untuk berinvestasi dalam hal seperti ini menuju umroh atau ibadah haji gitu? Banyak sekali, Mbak. Banyak ya? Oh, antusiasnya iya, masyarakat. Jadi dari katakanlah ya kita ambil dari presentasinya 100% lah ya. Nah, mungkin 3/4-nya itu sudah pakai investasi itu. Investasi ini. Nah, ini kan butuh kepercayaan tuh Mbak Lia. Kak, mungkin kan kita ujuk-ujuk langsung datang gitu kan tanpa kepercayaan. Iya. Nah, bagaimana sih Mbak Lia sebagai dari perwakilan juga nih dari salah satu usaha ini katakanlah memberikan kepercayaan itu kepada masyarakat agar investasi ini bisa bermanfaat buat dia sama nanti di akhirat juga gitu. Kalau persyaratannya mudah sih, Mbak. Cuma KTP ya kakak seperti biasa Iya. itu. Membangun kepercayaan seperti apa Mbak Lia? Dia apa ya namanya pakai kalau di bank itu ada OJK-nya ya. Nah kalau di sini Ada yang menjamin juga. ada. Oke. Itu jadi dia kan kalau misalkan satu paket itu ndak terlalu besar. Iya. Nabungnya itu setelah nabung itu sekitar 1 jutaan 1 juta sebulan. 1 bulan. Iya, itu paling kecil. Tergantung misalnya itu tadi kan kalau minimal ya yang tadi Minimal. yang 8 juta tadi. Oh, bisa minimal. lebih dari itu. Bisa dari itu. Oke. Baik, jadi itu investasinya benar-benar tidak memberatkan masyarakat ya. Tidak. Kalau mereka ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Salah satunya adalah investasi ini menuju suksesnya bukan hanya ketika kita di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti. iya. Baik, Mbak Lia kita break dulu. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Baik pendengar yang mau bergabung silahkan kita undang Anda di line telepon di 369927 bersama Mbak Nurmalia SE, perwakilan cabang Palembang PT Umi Wisata Travel. Anda mau berinvestasi, ini investasinya luar biasa, bukan hanya untuk kebutuhan dunia tapi sukses kita menuju ke akhirat nanti. Jadi investasi itu banyak sekali, luas sekali yang akan kita hadirkan hari ini melalui Mozaik Indonesia hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau bertanya nanti di 369927 atau di channel YouTube Pro 1 RRI Palembang atau juga WA Pro 1 082179279090. Baik pendengar, kita akan break sebentar, nanti kita lanjut setelah informasi yang satu ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Haja. Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu. Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya
berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita? Jadi arisannya gimana bulan udah nanti? cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku nggak menang-menang terus. Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Gak mau. Sayang, nggak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin. Saya juga anak-anak dong. Udah nggak apa-apa. Iya tapi sini sayang remote ya. Ini nah. Neisha jangan begitu. Udah Aisyah nggak apa-apa. Udah loh Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lalafan rebe de baik afatu. Artinya apa sih Bu? Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah. Makanya Neisha dengerin mama. Baik, pendengar, kita lanjut kembali Mozaik Indonesia hari ini dengan topik adalah investasi bekal menuju kesuksesan bersama Mbak Nurmalia SE, perwakilan cabang Palembang PT Wisata Travel. Baik, Mbak Lia, sampai dengan saat ini ada nggak kendala yang dihadapi dalam usahanya Mbak nih sebelum kita ke tema gitu? Yang berarti gitu, kendala apa yang di lapangan yang dirasakan? Pasti ada dong, nggak ada? Sepertinya Nggak ada sama sekali kendalanya. paling ya apa? Ya dari Kalau untuk pembayaran apa gimana itu tidak ada masalah. kalau misalkan pembayaran itu bukan urusan kita Oh, ya, iya, bukan. oke. Jadi karena memang ada di lembaga keuangannya yang mengelolanya. Oh, ada lembaganya Iya, khusus. Jadi kita Tapi Mbak Lia bisa kan kalau misalnya usaha ini kan memang operasional gitu ya Mbak Lia, bagian operasionalnya juga atau bagian administrasinya? bukan kita sebagai apa namanya kalau kita namakan tuh pesiar baitulahnya ya. Oh gitu. Pesiar baitulahnya. Oh jadi ini tidak dirasakan sampai saat ini kendalanya gitu. Iya, kalau untuk yang masalah yang tadi ya, yang investasi atau nabung itu kan, itu memang sudah ditangani oleh lembaga Oh, ada keuangan. khusus ya, gitu. ya. Jadi kita di sini paling ya untuk ke jemaahnya sih itu ya. Oke, ke individunya berarti Iya, ya. Cuma itu kendalanya ya. Baik, kita kembali ke investasi. Ini memang segmennya investasi ya Iya. Mbak Lia. Apalagi Mbak Lia mengetahui banget nih yang namanya hal ibadah. Ini tidak sembarang orang merasa terpanggil. Betul. Kadang kita banyak juga dapat uang gitu gimana-gimana gitu usaha ini. Tapi kalau memang belum terpanggil, ini banyak 1000 jalan untuk tidak arah ke sana. Nah ini balik-balik ke kesadaran manusianya. Ini seperti apa Mbak Lia menanggapi hal ini? Apalagi Mbak Lia bagian siarnya gitu ya. Iya. Jadi begini ya, kalau kita kan kembali kata Mbak tadi ke individunya. Iya. Jadi individunya itu kalau kita punya sesuatu niat itu kan niat itu kan ada di dalam hati ya, bukan diucapkan. Kalau diucapkan bukan niat itu namanya lapas. Iya. Nah jadi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, Iya. pertama-tama itu kan ada niatnya. Nah niat di situ. Jadi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu itu kita punya keyakinan dulu, keyakinan. Terus kita kalau misalnya kepingin, misalnya katakanlah tadi melaksanakan ke tanah suci, Iya. itu kita pantaskan dulu diri kita gitu. Jadi itulah bisa juga seperti itu investasi untuk
keimanan kita itu. Jadi kalau misalnya kita tadi kan udah dibilang bahwa ada yang punya dana, ada yang punya harta, banyak, ya banyak, tapi gitu. belum ada Panggilan terpanggil. gitu ya, baik umroh baik haji juga. Jadi di situ memang yang memampukan kita itu hanya Allah. Hanya Allah ya. Ya. Membukakan hati kita, ya. Baik, itu balik-balik ke ke hati kita, kemauan kita. Iya, keyakinan kita di situ. Baik, silakan pendengar, ada Mbak Lia di sini mau bertanya langsung, gimana sih biar bisa investasi ini menjadi bekal kita nanti menuju kesuksesan baik dunia dan juga yang pasti ini berkaitan dengan ibadah. Silakan di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 atau juga di channel YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, sambil kita menantikan yang lain, kita kembali dulu ke tema kita ya Mbak Lia. Iya. Nah, ini tadi Mbak Lia menyinggung kalau di sini bisa dikatakan menabung dengan kemampuan masyarakat ya. Ya, tadi minimal 1 juta gitu. Iya. Nah, itu kelipatan atau seperti apa investasinya? Bukan gitu Mbak. Jadi kita kan Minimal itu ya. Ya katakanlah minimal lah ya. Tapi juga ada yang misalkan punya uang 10 nanti sisanya berapa gitu kan baru dicicil. Gitu. Dicicil. Jadi tergantung dia maunya berapa gitu. Iya. Berapa misalkan maunya 30 atau 40. Jadi kalau misalnya semakin dia mengambil istilahnya level atau paket tertinggi kayak itu, ya nabungnya juga agak lebih besar juga itu. Gitu. Baik. Nah, ini kalau kita kaitkan kembali tadi Mbak mengatakan bahwa kendalanya tidak ada yang dirasakan ya, karena mungkin Mbak bagian siarnya gitu. Tapi mungkin nanti kita akan tanya ke Mbak Lia. Kita terima dulu telepon di 36997. Ya, selamat sore Mozaik Indonesia RRI. Selamat sore Mbak Nadia. Iya, Mas Aldo ya? Kan. Oh, siapa? Siapa? Kikin. Kikin. Di Pelaju ya? Iya betul. Iya, kecil sekali Kin suaranya Kin. Wah masa sih? Nah gitu dong, besar sedikit. Handphonenya deketin. Oh gitu ya. Sama Mbak Lia nih, ada rencana mau umroh atau ibadah haji? Pertama yang ingin saya tanyakan. Boleh, apa? Kantornya itu milik alamat. Ya. Di mana ya? Kantornya itu milik pribadi atau bukan? Baik. Izin usaha juga enggak? Izin usaha enggak? Ya, yang pasti kan sudah di Iya. ininya ada pakai OJK-nya kan? Oke, OJK-nya ya. Iya. Itu aja? Belum, apalagi? kedua itu kantornya itu dekat dengan pemukiman apa enggak? Dan yang terakhir, apakah berdirinya berapa lama? Oh, belum nyimak ya. Gitu. Oke, itu aja. Ya terjadi sesuatu harusnya kemana? Nah, benar kalau terjadi. Oke, terima kasih. Nah, ini memang kita akan tanya ya. Ini masalah investasi kan sangat penting lah Mbak Lia ya. Iya. Kalau ada apa-apa. Nah, namanya kita kan manusia ya. Iya, betul. Saya ke pertanyaan yang terakhir dulu deh. Kalau ada apa-apa gitu. Nah, ini gimana Mbak Lia menanggapi ini? Karena kita tidak menutup mata ya. Beberapa tahun yang lalu ini ada kasus yang sangat bahkan sampai ke nasional ya. Ini banyak kasus yang berkaitan dengan umroh yang diselewengkan lah katakanlah dengan oknum tanda kutip. Nah, gimana Mbak Lia memberikan keyakinan kepada khususnya nasabah Mbak katakanlah masyarakat seperti itu? Ya, terima kasih pertanyaan dari Bang Kikin. Bang Kikin ya di Pelaju. Di Pelaju, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini bisa berguna juga untuk yang lain-lainnya ya. Sebagai patokan ya. Jadi kita kalau misalkan umpamanya masih meragukan, lebih baik kita pakai yang tadi cara tabungan tadi. Jadi berangkat umroh dulu, pulangnya baru bayar. Baru diangsur. Gitu. Nah itu. Tapi maaf,
Ini kejadiannya juga sama. Yang kasus yang dulu mungkin Mbak Lia udah Lia tahu ya. Ini berangkat dulu gitu. Dia ini kalau dulu kayaknya seperti yang dulu itu bukan berangkat? Bukan berangkat dulu baru bayar yang seperti itu. Jadi dia begini Mbak, dia nabung dulu. Umpamanya katakanlah paketnya 30 juta umpamanya. Nah dia nabung, terus nanti pas sudah 30 baru berangkat kayak seperti itu kan. Tapi kalau sekarang ini yang saya bilang tadi itu cukup misalnya 8 juta. Itu ibarat yang paling dasar ya. Iya, dia berangkat dulu, nanti sisanya pulangnya baru diangsur atau baru nabung. Baru pulang dari umrohnya. Iya. Oh, baru dilunasin. Baru baru mencicil. Oh, gitu. Mencicil. Nah, ini kan maaf nih Mbak Lia, yang namanya manusia kan juga kalau udah berangkat, udah pulang lagi, apakah dia konsisten gitu dengan tanggung jawabnya gitu? Ya, kita balik ke individunya ya. Ini selama ini nggak ada masalah? Pasti ada itu. Cuma dari 100% mungkin enggak semuanya ya. Pasti yang namanya ada segelintir orang yang punya niat yang nggak baik seperti itu. Iya nanti ada seperti itu. Ada ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bang Kikin tadi di Pelaju. Jadi kalau terjadi apa-apa gimana tuh, Mbak? Sejauh ini travel kami tuh khususnya bertanggung jawab lah, nggak ada masalah. Ada masalah, insya Allah selamanya lah. Amin. Amanah gitu. Jadi jangan sampai terjadi apa-apa ya. Nih apalagi istimewa nih Mbak ya, baru saya dengar dari Mbak Lia. Biasanya kan orang kalau mau berangkat seperti itu kan kebanyakan pelunasannya itu setelah pulang baru dilunasin gitu. Tapi ternyata pulang masih bisa nyicil gitu. Bisa. Nah investasinya luar biasa nih Mbak. Mungkin ini yang bisa menarik masyarakat ya. Oke. Iya, banyak sudah. Banyak ya? Ya, sudah banyak sekali itu. Nah, tadi pertanyaan pertama, alamatnya di mana ini Mbak Nurmalia? Jadi travel Umi Wisata Travel itu kalau kantor pusatnya itu di Linggau. Di Linggau. Di Jalan Cermeh. Oh, enggak ada di Palembang ya? Ada. Jadi kita sudah punya cabang di Lampung, Jambi, Merangin, di Singkut. Itu Palembang ya pasti ya. Di Palembang pasti. Kalau di Palembang itu di Mas Karebet gitu. Di Mas Karebet. Kantornya ya. Kantor. Termasuk Mbak Lia berkantor di situ. Iya, di situ. Baik, Mbak Kiki. Jadi mau ke sana boleh. Alamat lengkapnya, Mbak? Ruko Pempek Teci. Oh. Mbak usaha juga? Bukan. Itu di situ ada kepala cabang dari yang ditunjuk oleh PT Umi Wisata gitu. Travel. Baik. Jadi itu nanti ke sana ya Bang Kikin. Nah, kantornya ini dekat pemukiman warga atau jauh gitu? Ya jelas itu Enggak tahu Mas Kikin ini maksudnya apa nanya gitu. Situ sudah perumahan penduduk padat. Udah padat ya, tidak masalah sebenarnya, kecuali kalau kita mau buka ini ya. Oke. Terima kasih Bang Kikin. Mudah-mudahan ini kalau ada apa-apa, yang pasti tidak ada apa-apa harapan kita ke depannya. Tapi kalaupun Mbak Lia ya, kalaupun kita nggak tahu ke depannya, ini antisipasi. Seperti apa antisipasinya dari Umi Wisata Travel? Jadi begini Mbak, masalah investasi ini. Jadi dia kan sesuatu yang berdiri itu kan pasti ada jaminan. Nah, kita sudah ada persyaratan jaminannya dari Kemenak gitu ya, dari yang ini sudah izin usaha Kemenak ya Mbak ya, sudah resmi kita banget. Sudah gitu. ada Siskopatunya itu. Contohnya saja yang kemarin yang sudah berangkat ya, yang tanpa antri kemarin itu yang plus. Sudah di Mekah sekarang kan, dan yang tadi baru kami antar itu yang Puroda, alhamdulillah sudah punya ID card Tasreh, karena sekarang kan banyak yang bergulir di berita-berita itu tidak boleh masuk, kan paspor izin dari ini ya. Visanya itu bisa, dia kan pakai, kita ada visa namanya visa Tasreh, visa Giara, tapi kita didampingi oleh ada Tasreh, jadi ada izin masuk untuk kita
apa namanya di Eropa nanti. Iya. Nah, Mbak Lia, investasi ini kan bekal kita ya untuk sukses dunia akhirat gitu. Nah, seandainya di tengah perjalanan misalkan angsuran itu berjalan berapa tahun gitu maksimalnya? Maksimal 3. 3 tahun. Oke. Jadi itu akan dibagi selama 3 tahun. Itu sesuai dengan kesepakatan, mungkin ada MOU-nya dulu ya? Iya. Pastinya. Yang pasti kita kan ini kan syariah. Jadi kita pakai akadnya akad syariah. Akad syariah. Dan langsung diawasi oleh OJK ini. Iya. Langsung ya. Iya. Sejak kapan ada namanya penerbitan dari OJK? Sejak berdiri dari awal? Itu dari kita ada apa namanya apa MUI itu ya. Iya. Sudah dari ada Dewan Syariah Nasionalnya. Ada Dewan Syariahnya. Sudah ada izin. Pokoknya lengkap lah gitu. Baik. Itu Bang Kikin di Pelaju, jangan ragu lagi kalau untuk sukses menuju akhirat ini ada jalannya ya Mbak Lia ya. Ini investasinya luar biasa dan mungkin tidak sembarangan perusahaan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Mbak Lia dan teman-teman dan rekan-rekannya. Baik, silakan pendengar yang mau bergabung, kita buka kembali di 36997 atau juga ke WA Pro 1 0821 7927 9090 dan line telepon kita 36997. Baik, Mbak Lia, kita lanjut lagi. Kita beralih dulu nih, investasi tadi kan ibadah ya. Kita investasi yang memang sering dilakukan oleh ibu-ibu tuh investasi logam mulia katakanlah. Nah, menurut Mbak Lia sendiri, ini gimana Mbak kalau kita memilih investasi ke arah sana? Iya, bagus itu memang. Jadi kalau memang sekarang lagi marak ya, lagi banyak ibu-ibu tuh pada. Walaupun ini ada berita juga ada yang logam di tanda kutip, ada yang palsu atau yang asli gitu ya. Ini ada kasus juga. Nih gimana Mbak tanggapannya? Kalau memilih gitu investasi itu. Setahu saya sih kalau misalnya yang logam itu kan kita kalau pengen investasi itu kita beli di tempat yang resmi. Yang resmi ya. Ya. Jadi memang sih banyak tawaran-tawaran yang beli di sini agak murah. Jadi kita lihat katakanlah kualitas lah ya, kualitas sama apa namanya itu. Dia kan ada sertifikat biasanya. Iya, ada itu sertifikat kan, ya, yang resmi ya. Oke. Jadi kalau yang mungkin yang palsu itu saya kurang tahu juga. Itu baru beredar kabar ya yang saat ini lagi viral. Ada ya. Jadi kalau pilihan investasi logam mulia untuk ibu-ibu kaum wanita gimana Mbak tanggapannya Mbak Lia? Ya bagus itu. Jadi seperti juga mau apa misalnya nyicil ya, misalnya mau beli logam mulia misalnya 1 bulan misalnya 1 gram. 1 gram. Nanti 1 gram lagi. Terus itu bisa dijual, bisa juga dibuat untuk umroh atau haji itu. Bisa juga. Iya. Seperti kan, apa Mbak? Jadi kan dijual kan gitu. ya nilainya itu kan nanti itu. Malah kalau sekarang kan kayaknya lagi tinggi ya. Lagi tinggi. Lagi tinggi. Kalau nggak salah kabar terakhir 7,3 yang satu suku ya. Iya, mungkin. Jadi itu bisa jadi pilihan bagus juga bagus, ya untuk investasi. Jadi kalau mau nanti suatu saat sudah dikumpul banyak kita mau berangkat umroh misalkan, itu bisa langsung dicairkan. Itu lebih mudah. Lebih mudah ya. Iya. Dan tempat cairnya juga banyak yang resmi. Baik, Mbak, yang namanya investasi balik lagi nih tema kita ya. Investasi itu kan yang namanya butuh seseorang itu pengetahuan. Tidak hanya kita hanya modal ada uang saja. Pasti kita sebagai pelakunya katakan seperti saya atau Mbak Gio atau yang lain misalkan mau seperti itu. Minimal kita harus punya pengetahuan dulu. Nah, informasi apa yang harus kita ketahui kalau kita mau memilih investasi seperti pada usahanya Mbak Nurmalia ini? Ya. Untuk yang ke ini ya, yang misalnya mau ziarah ke Tanah Suci begitu ya? Iya, bisa jadi ke situ. Sebentar ditahan dulu, ada pendengar kita mau gabung. Ya, selamat sore RRI. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Oma Ana, Mbak Lia dari Prabu Muli. Alhamdulillah. Ya, silakan Oma Ana disapa dulu, ada Mbak Lianya. Terima kasih Mbak Ana. Ya. Assalamualaikum Mbak Lia ya. Iya, Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya bagus benar ya kalau umpamanya kita bisa jadi umroh gitu. Amin, kita bareng ya Oma ya, bareng Mbak Gio. Apakah hanya di sekitar Palembang itu ya? Lokasinya? Yang bisa di apa namanya ini yang bisa jadi konsumen namanya ya? Apa boleh di luar
apa boleh di luar Palembang gitu. Nah, nanti dijawab sama Mbak Lia ya. Iya. Ada lagi Oma? Sebenarnya pertanyaan bukan itu. Oh bukan itu. Nggak apa-apa, langsung jawab aja. Boleh di luar Palembang. Oh iya, boleh langsung dijawab Mbak ya. Kita bukan di Palembang saja, di luar Palembang juga boleh, di luar Sumatera juga boleh. Juga boleh. Di Prabu Muli ada nggak? Prabu Muli Ada, bisa. ada. Oh bisa Oma. Prabu Muli, Itu Sekayu, namanya tadi Lahap. Namanya? Tour travel ya. Bukan. Umi Wisata Travel. Umi Wisata Travel. Oh, Umi Wisata Travel ya. Iya. Ini pribadi ya. Iya, jadi begini. Sudah berupa perusahaan ya? Perusahaan, iya, PT. Ya udah PT. deh. Pertanyaannya gini aja Mbak, nanti dijawab juga ya. Itu tadi apakah memang itu pribadi, berarti pribadi ya. Oh itu pertanyaannya. Enggak, pertanyaannya begini. Apa? Kalau memang tadi kan Mbak Lia ngomong, umpamanya kita punya dana 8 juta. 8 gitu, juta, berangkat. Berarti kan sisanya bisa berangkat gitu. Contohnya, contoh nih, sedangkan biaya untuk umroh itu 20 juta. Berarti yang kurangnya ditanggung oleh, kekurangannya itu ditanggung oleh Umi Travel tadi ya. Berarti bisa dicicil setelah pulang umroh. Setelah pulang umroh. Iya, Iya. itu kan bisa. Iya, bisa iya, oke. Bisa dicicil setelah pulang umroh. Nah, pertanyaannya sisanya itu apakah memang kita harus memberikan jaminan ya? Jaminannya apa? Baru kita bisa berangkat gitu ya? Iya, udah pulang tadi umroh gitu, Mbak Nat, contoh. Kan masih ada sisanya tadi. 12 juta katakanlah 20 misalkan. 12 juta gitu. Yang 12 juta ini kan berarti kan masih tanggung jawab saya, contoh Oma ya, berarti kan harus dicicil gitu. Itu berapa tahun itu saya cicil, berapa per bulan, dan apakah saya harus memberikan sebagai jaminan gitu? Iya, oke, itu Jaminan pertanyaannya. itu kan sebagai pinjaman jadinya gitu. Iya, baik. Dan yang kedua, apakah lebih nanti dari berarti kan 12 juta ya? Kurangnya misal. Apakah lebih dari 12 juta nanti harus saya bayar gitu? Baik. Gitu. Iya, ini investasi dunia akhirat ya. Iya. Oke, itu aja Oma. Itu saja, minta tolong Mbak. Terima kasih. Mbak Lia ya. Terima kasih Mbak kasih. Lia. Terima kasih Mbak Nat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan deh Oma Ana bisa berangkat umroh nih tahun ini ya. Amin. Baik, Mbak Lia ditangkepin dulu. Ya. Tadi di Prabu Muli bisa ya kita untuk melakukan namanya ibadah ini lewat Umi Travel ya. Nah, silakan dijawab dulu. Gimana tuh? Sisa dari 12 juta itu apakah pakai jaminan, bayarnya gimana gitu? Jadi begini, tadi kan saya luruskan lagi tuh, kita di PT Umi Wisata Travel kita tidak kita bekerja sama dengan lembaga keuangan, non perbankan ya. Jadi untuk di Prabu Muli itu kita sudah ada cabang bagi yang Ibu Oma Ana tadi, jadi bisa nanti kita ada perwakilan di mana di Prabu Muli, karena sudah ada jemaah kita juga ya, nasabah di Prabu Muli itu dia untuk haji reguler dia di sana ada. Jadi nanti ada dititip aja nomor telepon saya nanti ke Oma Ana. Oh boleh bisa nanti langsung ke saya, nanti saya arahkan gitu. Iya. Saya arahkan. Jadi nanti besarnya berapa, paket apa yang mau diambil. Jadi saya tidak bisa menjelaskan sebulannya berapa, itu sudah tidak bisa menjelaskan karena nanti itu ada bukan bagian lain ya. Ya, bukan bagian saya, bagian yang di lembaga keuangan Tapi tadi. Tapi mungkin ini Mbak Lia yang dimaksud Oma Ana itu mungkin ya, kalau urusan yang per bulan pertama bisa nanti. Yang ditanyakan Oma Ana itu sisanya itu memang bisa diangsur apa tidak? Bisa. Nah, bisa. itu ya Karena Oma Ana. sudah ada yang lunas juga. Jangka waktunya tetap maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Nah, itu Oma Ana ya. Jadi nanti masalah biaya per bulannya nanti bisa tanya langsung ke bagian keuangannya ya pasti ya. Iya, nanti Oma Ana nanti bisa japri saya ke WA saya di 0. Oh, bisa di udara nomor WA Mbak, nggak apa-apa? Boleh ya? Ya, nggak apa-apa. Mbak Lia nggak keberatan? Iya, nggak apa-apa. Ya, berapa nomornya? 0821. Oke. 777. Waduh, 777. 34.
34 088. 088. Nomor cantik nih ya. Insya Allah. Amin. Jadi itu Iya. Oma Ana ya, sudah disebutin sama Mbak Lia. Jadi bisa nanti kontak ke Mbak Lia, bisa tanya-tanya lebih spesifik ya. Iya. Tapi yang pasti pertanyaan Oma tadi udah dijawab, bisa diangsur setelah pulang dari umroh. Bisa gratis juga nanti. Apa yang gratis? Kalau ngajak satu rombongan bisa gratis juga kan nanti Oh kan. gitu. Iya. Ya, misalkan di bawah rombongan Oma Ana nih ada orang 7 gitu. Kalau 7 belum. Belum, berapa maksimalnya? 10? 15 lah. 15, baru hadiahnya 1. Iya, Oh mantap Oma. Ini investasinya luar biasa ya Iya. Mbak Lia ya, menjanjikan Iya. juga untuk dunia dan akhirat pertui empatinya berkah gitu ya. Baik, terima kasih Oma Ana, mudah-mudahan akan memberikan pencerahan buat yang lain juga. Iya. Baik, yang lain silakan di 36997 atau juga di line telepon di 369977 dan 0821 7927 9090. Baik Mbak Lia, kita break dulu, nanti kita sampai pada segmen penutup di Mozaik Indonesia sampai nanti menjelang Warta Belajar Sumba untuk hari ini di hari Jumat 7 Juni 2024. Kita break dulu lagi, nanti kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Halo, ya Bu, ada apa? Iya Gus, tapi kabarmu, ibu lagi sakit nak. Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Gus, aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu? Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok. Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh dong. Mau nanya apa emangnya? Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan. Oh ya? Terus? Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak? Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik,
Baik, pendengar masih bersama Mozaik Indonesia melalui Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi di acara kita di Pro 1 hari ini dengan tema adalah investasi bekal menuju kesuksesan bersama Mbak Nurmalia SE, perwakilan cabang Palembang PT Umi Wisata Travel. Baik, Mbak Lia, kita lanjut lagi. Terima kasih ya untuk Oma Ana. Jangan lupa dicatat tadi WA-nya Oma. Juga Mas Kikin di Pelaju. Mudah-mudahan ini akan ada manfaatnya buat kita ke depannya ya. Amin. Investasi kita menuju sukses dunia dan akhirat. Baik, Mbak Lia, ini kan banyak kasus kalau kita bicara soal investasi katakanlah ibadah ya. Banyak masyarakat yang terjebak gitu karena banyak kasus. Kita tidak menutup mata ya. Baru-baru di Palembang 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu juga ada kasus yang sampai sekarang mengakibatkan kerugian sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah sudah tergantikan ya untuk masyarakat. Nah, ini kan banyak kasus juga yang melakukan investasi ini dengan mencari ibaratkan multi level gitu. Nah, menurut Mbak Lia, ini apa nih mungkin negatifnya kemudian usaha-usaha seperti ini menggunakan kaki-kaki gitu? Apakah ini menyulitkan kita sebagai nasabah atau ini memang ada satu jenis pemasaran dilakukan orang gitu? Ya, mungkin ada satu perusahaan ya memang bertujuan yang kita nggak tahu ya. Jadi dengan iming-iming ya, dengan iming-iming yang luar biasa, yang menggiurkan lah ya. Jadi misalkan satu orang diminta bayar 2.500.000 dengan mengajak sekian orang. Dan sekian orang itu sama, misalnya 2.500.000 juga dia setor kan. Nah, jadi kalau bagi kita yang yang berpikir ya, masa ada dengan 2.500.000 kita bisa umroh gitu ya. Jadi mungkin karena iming-iming tadi ya, jadi banyak yang tergiur ya. Kalau kata orang Palembang itu tidak susah-susah tapi menghasilkan kayak itu ya. Jadi saya terbawa bahasa Palembang. Iya. Nah, seperti itu. Jadi untuk kedepannya itu kita sebagai masyarakat ya harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kemungkinan ya mungkin enggak itu seperti itu bisa dipikir secara logika ya. Seperti itu. Jadi saya juga dulu pernah ditawarin seperti itu. Alhamdulillah saya pikir-pikir enggak mungkin ya itu. Ternyata ya memang seperti itu, hancur kan kayak itu. Banyak yang sempat waktu itu tergabung ya Mbak Lia. Bukan tergabung, ditawari. Tapi akhirnya Mbak enggak tergiur. Tapi ada temannya kena. Oke. Banyak itu. Banyak ya kasus itu. Kembali nggak sih uangnya? Enggak lah. Wah, itu yang sangat menyakitkan ya. Padahal kita kepingin untuk ibadah ya. Nah, ini Mbak Lia kan sebagai seorang owner katakanlah pelaksana ya. Nah, ini balik-balik ke manusianya. Kok bisa tega gitu loh menggunakan hal-hal seperti itu untuk misalkan dulu ya ada kekayaan pribadi, bisa membangun hal-hal yang memang di luar ekspektasi. Nah, gimana menurut Mbak Lia? Ya itu kalau saya kan balik ke niat ya dari awal. Nah, niat awal yang mendirikan usaha seperti itu. Ya niatnya kan mungkin ya namanya kalau niat tidak bagus itu kan pasti hasilnya tidak bagus juga. Jadi kita makanya dari awal kita punya niat bagus untuk ke tanah suci. Kita benari diri kita dulu kan, pantaskan diri kita dulu untuk dipanggil Allah sebagai tamu Allah dan tamu Rasulullah. Berarti niat manusia itu dulu yang harus diluruskan ya. Akhirnya hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Tidak ada. Jadi kalau kita berbuat baik ya kita kembali akan kembali ke kita juga. Ya seperti itulah. Sudah kata orang bukan hukum karma tapi sudah hukum alam gitu ya. Kalau Jadi kita punya niat nggak baik nanti hasilnya juga seperti itu. Lambat atau cepat bisa jadi hancur. Baik, Mbak Lia mumpung teringat ini, kalau faktor umur menentukan nggak sih kalau investasi hal ini? Enggak ya. Enggak. Jadi kalau untuk yang tadi ya yang
pakai apa dengan menabung tadi, Iya. dengan cara menabung itu umpama nih maksimal umur kayaknya kemarin saya dengar itu 56 Maksimal gitu. maksimal. Tapi kalau misalnya umurnya 60 atau 62 itu bisa di apa namanya sama anak. Oke. Jadi juga bisa juga persyaratannya itu tidak ada jaminan, Mbak. Tidak ada jaminan. Jadi memang dari Dewan Syariah Nasional itu menetapkan tidak ada jaminan, tidak ada bunga, tidak ada denda, seperti itu. Iya, alhamdulillah. Yang di tempat Mbak ini, Mbak Lia. Iya, Seperti itu, semuanya. semuanya. Iya. Baik. Oke, jadi mudah-mudahan lah ini masyarakat juga terbuka ya dengan adanya dialog kita hari ini bersama Mbak Lia. Jadi kalau sudah punya niat seperti itu dijalankan gitu ya. Iya. Yang penting niat, yakin. Yakin Jadi, aja. jadi Yakin bahwa nanti kita pulang bisa membayarnya. Iya, harus Iya. seperti itu dong Mbak Lia ya. Iya, jadi harus optimis gitu. Jadi begini, mungkin untuk semua masyarakat juga ya bisa. Jadi kalau kita misalkan memang sudah punya niat, sudah kuat dan sudah bulat-bulat gitu seperti itu. Jadi pakai cara menabung seperti yang saya bilang tadi itu mungkin lebih bagus ya, karena nanti di sana di sana suci itu di rumah Allah itu kan tempatnya mustajab. Iya, Jadi bisa kita berdoa di sana. Alhamdulillah pengalaman-pengalaman testimoni yang mereka-mereka yang sudah berhasil itu alhamdulillah sudah. Jadi Mbak Lia mohon maaf ini, jadi ada dua alternatif gitu ya investasi ini di perusahaannya Mbak Lia ini. Jadi bisa tadi kita berangkat dulu nanti akhirnya angsur, atau kita menabung lewat lembaga jasa non ke perbankan tadi ya? Bukan, begini Mbak. Jadi lembaga non perbankan tadi, lembaga keuangan non perbankan tadi itu bukannya kita menabung dulu baru berangkat, bukan. Jadi artinya kita berangkat dulu baru diangsur katakanlah begitu. diangsur atau dicicil atau baru menabung kayak seperti itu. Seperti itu tujuannya. Jadi bukan kita menabung dulu nanti baru berangkat, enggak. Jadi itu yang menggunakan lembaga jasa non keuangan tadi ya. Iya. Baik, luar biasa Mbak Lia. Ini pencerahan sekali ya, karena mungkin baru ini juga yang kita luar biasa gitu. Mudah-mudahan ini akan tetap berjalan dengan penuh keberkahan ya. Iya, nanti bisa kita lain kesempatan juga bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, baik. Di penghujung ini Mbak Lia, mungkin ada pesan mau disampaikan buat kita, khususnya masyarakat yang punya keinginan untuk investasi bekal menuju kesuksesan baik dunia dan akhirat. Silakan Mbak Lia, mungkin pesannya terakhir ini di acara kita. Iya, kalau pesan saya sih dari awal tadi kita kuatkan niat kita dulu, benari dulu niat kita. Insya Allah kalau sudah niat kita sudah lurus, semuanya akan berjalan lancar. Ya walaupun nanti di perjalanan menuju kita kesuksesan kita tadi ya, mungkin ada satu halangan itu sebagai ujian dari Allah buat kita untuk bersabar seperti itu. Jadi kalau orang yang sukses itu orang yang memang sudah punya tingkat kesabaran yang level tinggi barangkali ya, karena tidak kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Iya, jadi harus memang benar-benar diusahakan. Iya. Ya, jadi harus sabar, yakin. harus yakin kita berjalan di jalan Allah jalan seperti benar. itu. Baik. Ya. Oke. Ya, seperti itu mungkin ya kalau misalnya mungkin untuk tipsnya jangan sampai tergiur hal yang tidak diinginkan gitu, apa Mbak? Himbauannya gitu. Ya, untuk memilih investasi. Sekarang kan banyak sudah iming-iming itu. Jadi jangan tergiur di iming-iming lah ya. Sudah itu jangan tergiur dengan harga yang murah gitu. Jadi murah itu ibarat kalau kita beli pakaian lah ya. Ya, yang murah itu jahitannya seperti apa? Bahannya kualitasnya seperti apa? Nah, jadi kita harus pintar-pintar lah. Memilih ya, menilai, jangan itu murah enak seperti itu. Memang kalau bahasa iklannya itu
bagus semua kan. Iya. Ya kalau Namanya mau jual gitu ya. Kalau ibarat kata orang tuh, kalau kecap itu udah ada nomor 2, nomor 1 semua. Mbak ya disebutkan. Cukup sampai di situ gitu. Nggak disebutkan mereknya seperti itu kan. Nomor Ibarat 1 semua. Nomor ya. 1 semua. Nggak mau jadi nomor 2. Iya, nggak gitu. mau nomor 2. Jadi memang seperti itu. Jadi untuk masyarakat semua, jadi jangan tergiur dengan Harga yang murah. hadiah seperti itu kan. Jadi seperti harus pintar-pintar lah memilih. Sekarang pintar sudah memilih, ya. zamannya dunia digital ya. Dunia digital. Ini benar atau Dunia enggak canggih itu seperti ya. Baik, terima kasih Mbak Lia sudah bersama RRI hari ini. Mudah-mudahan akan membuka wawasan kita berkaitan dengan investasi bekal kita dunia dan akhirat, insya Allah. Insya Allah. Iya. Sukses ya Mbak Lia. Semoga makin banyak yang akan berangkat menuju ke tanah suci. Akan membawa doa-doa yang luar biasa untuk di sananya. Sukses, sehat selalu. Semoga amanah yang pasti, itu doa kita. Iya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja berakhir Mozaik Indonesia hari ini segmen investasi bersama Mbak Nurmalia SE, perwakilan cabang Palembang PT Umi Wisata Travel dengan topik investasi bekal menuju kesuksesan. Terima kasih untuk Oma Ana juga Mas Kikin di Pelaju sudah bergabung di acara Mozaik Indonesia hari ini. Semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.